Apa sih senyawa anorganik itu? Nah, jadi apa sih senyawa anorganik itu? Jadi, senyawa anorganik itu didefinisikan sebagai senyawa yang ada di alam atau di dalam tabel periodik, yang dimana umumnya menyusun material atau benda yang tak hidup. Nah, senyawa anorganik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biner dan poliatomik. Nah, senyawa anorganik binder ini terdiri dari unsur logam dan non-logam. Sedangkan senyawa anorganik poliatomik itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 atau 3 jenis unsur. Nah, kemudian senyawa anorganik ini juga tidak mengandung atom karbon, kecuali karbon dioksida, karbon monoksida, karbida, sianida, dan karbonat. Nah, kemudian senyawa anorganik ini juga senyawa yang dihasilkan dari mineral atau batuan alam seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Pada reaksi dan senyawa anorganik terdapat perubahan-perubahan teramati pada reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan perubahan materi atau zat-zat atau reaktan yang menghasilkan zat-zat dengan sifat-sifat baru yang berbeda dari zat asalnya atau produk. Nah, perubahan sendiri yaitu yang dapat diamati secara langsung ketika terjadi reaksi kimia. Contohnya itu ada perubahan warna. Nah, perubahan warna adalah salah satu indikasi yang sering diamati pada reaksi kimia. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur kimia pada zat yang terlibat yang menghasilkan senyawa baru dengan sifat optik yang berbeda. Adapun contoh reaksi kimia yang menunjukkan perubahan warna yaitu pada reaksi redoks. Perubahan warna yang sering terjadi akibat perubahan bilangan oksidasi, contohnya larutan kalium, pemangat, atau ungu, berubah menjadi tidak berwarna ketika direduksi oleh asam oksalat. Kemudian ada terbentuknya endapan. Terbentuknya endapan terjadi karena yang pertama kemunculan zat padat. Terbentuknya zat padat atau endapan ini dalam larutan yang sebelumnya jernih. Endapan ini biasanya terlihat sebagai partikel kecil yang menggumpal atau langsung jatuh ke dasar wadah. Yang kedua, ada perubahan warna larutan. Warna larutan mungkin berubah karena pengendapan senyawa tertentu. Warna endapan dapat bervariasi tergantung pada jenis senyawa yang terbentuk, seperti putih, kuning, atau coklat. Kemudian yang ketiga ada kekeruhan larutan. Larutan menjadi keruh karena adanya partikel endapan yang terbentuk, meskipun endapan belum sepenuhnya mengendap di dasar. Yang keempat ada endapan di dasar wadah. Setelah beberapa waktu, endapan akan mengendap di dasar wadah karena gravitasi, terutama jika dibiarkan diam. Yang kelima ada perubahan massa atau volume. Jika endapan dikumpulkan, massa atau volumenya dapat diukur untuk mengetahui jumlah zat yang terbentuk dalam reaksi. Yang keenam ada penurunan kelarutan ion. Ion-ion tertentu dalam larutan berkurang konsentrasinya karena membentuk senyawa yang tidak larut sebagai endapan. Contoh reaksinya itu yaitu BaCl2 tambah Na2SO4 menghasilkan BaSO4 tambah NaCl. Selanjutnya, perubahan gas pada reaksi kimia merujuk pada perubahan yang terjadi dalam jumlah, volume, atau jenis gas yang terlibat dalam reaksi tersebut. Gas yang terbentuk atau hilang dalam reaksi bisa mempengaruhi kondisi sistem reaksi, seperti tekanan, volume, dan suhu. Penjelasan lengkap tentang perubahan gas pada reaksi kimia melibatkan beberapa konsep kunci, seperti jenis reaksi kimia yang melibatkan gas, yaitu reaksi penguraian. Reaksi di mana senyawa terurai menjadi dua atau lebih produk yang seperti kali melibatkan pembentukan gas, misalnya penguraian kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida, itu CaCO3 CaO nambah CO2. Dalam reaksi ini gas CO terbentuk. Reaksi pembakaran yaitu reaksi antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan gas seperti karbon dioksida dan uap air. Contohnya pembakaran metana, CH1 tambah CO tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2
H2O. Di sini gas karbon dioksida dan uap air terbentuk. Selanjutnya reaksi penggabungan. Dua atau lebih gas dapat bergabung membentuk senyawa baru. Contohnya adalah pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen, yaitu Na tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Dalam reaksi ini, nitrogen dan hidrogen gas bergabung untuk membentuk amonia gas. Nah, selanjutnya hukum gas ideal dan perubahan gas. Dalam reaksi kimia yang melibatkan gas, hukum gas ideal sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu, dan jumlah mol gas. Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume gas, nRT jumlah mol gas, R itu konstanta gas ideal, dan T itu suhu dalam Kelvin. Dalam reaksi kimia, jika gas terbentuk atau dikonsumsi, perubahan jumlah mol gas akan mempengaruhi tekanan dan volume gas, tergantung pada kondisi tetap. Misalnya, suhu dan volume tetap atau tekanan tetap. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh perubahan jumlah mol gas. Penurunan gas mol. Jika jumlah mol gas berkurang selama reaksi, maka akan terjadi penurunan tekanan. Jika volume tetap, atau penyusutan volume gas. Jika volume tetap, contoh reaksi N2 plus 3H2 menjadi menghasilkan 2NH3. Di sini 4 mol gas di sisi reaktan, atau 1 mol N2 plus 3 mol H2 berubah menjadi 2 mol gas di sisi produk, atau 2 mol NH2, sehingga volume gas berkurang jika tekanan dan suhu konstan. Selanjutnya peningkatan jumlah mol gas. Jika jumlah mol gas meningkat, maka volume akan bertambah jika tekanan tetap, atau tekanan gas akan meningkat jika volume tetap. Contoh reaksi 2N2 tambah SO2 menghasilkan 4NO2. Di sini jumlah mol gas atau 4 mol NO2 lebih banyak daripada jumlah mol gas reaktan, 7 mol gas total, yang menyebabkan peningkatan tekanan atau volume gas. Selanjutnya pengaruh suhu dan tekanan. Pada suhu, peningkatan suhu dapat meningkatkan energi kinetik partikel gas yang dapat meningkatkan tekanan gas jika volume tetap, atau pembesaran volume gas jika tekanan tetap. Nah, pada tekanan, peningkatan tekanan pada volume tetap akan menyebabkan gas terkompresi yang dapat mempercepat reaksi jika gas terlibat dalam proses kimia. Nah, selanjutnya contoh perubahan gas pada reaksi. Reaksi asam basa yang menghasilkan gas, contohnya reaksi antara asam klorida dengan logam seng yang menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya Zn tambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Di sini gas hidrogen terbentuk selama reaksi. Selanjutnya perubahan volume gas dalam reaksi termokimia. Dalam reaksi termokimia yang melibatkan gas, perubahan suhu seringkali mempengaruhi jumlah gas. Misalnya dalam dekomposisi amonium nitrat NH4NO3 menghasilkan N2 tambah 2H2O tambah O2. Volume gas yang terbentuk dapat dihitung menggunakan hukum gas ideal dengan mempertimbangkan perubahan jumlah mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, selanjutnya perubahan suhu. Perubahan suhu pada reaksi kimia terjadi karena perubahan energi yang terlibat dalam proses reaksi tersebut. Secara umum, ada dua jenis perubahan suhu yang bisa terjadi pada reaksi kimia, tergantung pada jenis reaksi yang berlangsung. Yang pertama ada reaksi eksotermi. Pada reaksi eksotermi, energi dilepaskan ke lingkungan sekitar, biasanya dalam bentuk panas. Akibatnya, suhu lingkungan atau suhu sekitar reaksi akan naik. Contoh reaksi eksotermik adalah pembakaran bahan bakar seperti pembakaran gas metana, CH, dengan oksigen, O2. Reaksi ini menghasilkan energi panas dan menghasilkan suhu. Contoh reaksi CH tambah 2O2, CO2 tambah 2H2O tambah energi. Nah, yang kedua ada reaksi endotermik. Sebaliknya, dalam reaksi endotermik, energi diserap dari lingkungan sekitar. Proses ini membutuhkan panas untuk berlangsung, sehingga suhu di sekitar reaksi akan turun. Contoh reaksi endotermi adalah fotosintesis pada tumbuhan atau energi penguraian kalsium karbonat CaCO3 menjadi kalsium oksida CaO dan karbon dioksida CO2. Contoh reaksi CaCO2 tambah CaO tambah CO2 tambah energi.
itu menghasilkan penyerapan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu ada jumlah energi yang dilepaskan atau diserap. Reaksi akan dengan energi perubahan besar yang menyebabkan perubahan suhu lebih signifikan. Kedua ada katalisator. Katalisator dapat mempengaruhi laju reaksi yang juga dapat berpengaruh pada perubahan suhu meskipun tidak berpartisipasi langsung dalam reaksi. Kedua, kondisi lingkungan. Suhu awal dan tekanan dapat mempengaruhi hasil akhir dari reaksi kimia dan perubahan suhu yang terjadi. Perubahan suhu ini adalah indikasi dari perbedaan antara energi yang diperlukan untuk memecah ikatan-ikatan kimia dalam reaktan dan energi yang dilepaskan saat ikatan-ikatan baru terbentuk pada produk. Halo semuanya, jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai macam-macam reaksi kimia. Nah, macam-macam reaksi kimia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada reaksi penggabungan. Nah, reaksi penggabungan adalah reaksi di mana satu zat atau dua lebih zat itu bergabung menjadi satu reaksi. Adapun contoh dari reaksi penggabungan yaitu C fasanya S plus O2 fasanya yaitu gas, menghasilkan digabungkan saja jadi dia CO2 yang menjadi fasanya tetap gas. Baiklah, yang kedua yaitu adanya reaksi sintesis dan juga kombinasi. Nah, reaksi ini yaitu adalah suatu zat yang terurai menjadi dua atau lebih yang menghasilkan zat baru. Contoh dari reaksi sintesis atau kombinasi ini yaitu yang pertama magnesium. Nah, magnesium ini kita singkat menjadi Mg atau fasanya yaitu S atau solid plus O. O ini dilambangkan menjadi oksigen yang artinya yaitu gas. Nah, ini juga kita tinggal gabungkan saja menjadi MgO atau MgO yang mempunyai fasa gas. Yang ketiga yaitu ada reaksi dekomposisi. Nah, reaksi dekomposisi adalah reaksi yang menghasilkan dua atau lebih menghasilkan produksi baru atau senyawa baru. Contohnya seperti 2H2O2 itu dia fasanya liquid. Nah, menghasilkan 2H2 dia artinya fasanya adalah liquid, sedangkan O2 dia artinya fasanya yaitu gas. Nah, yang keempat yaitu ada reaksi asam basa atau netralisasi. Nah, reaksi asam basa atau netralisasi ini yaitu adalah perpindahan ganda atau yang ditandai dengan reaksi asam dan basa. Nah, reaksi asam ini ditandai dengan H+, sedangkan basa ditandai dengan OH- yang didasarkan menyebabkan tandanya dengan air. Reaksi asam basa atau netralisasi yaitu adanya HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, adapun cara penyelesaian dari reaksi asam basa yaitu yang pertama kita harus tahu mengidentifikasi jenis reaksinya. Nah, HCl adalah asam kuat yang seluruhnya terionisasi dalam air, sedangkan NaOH adalah basa kuat yang juga terionisasi sepenuhnya. Yang kedua yaitu adanya persamaan reaksi. Nah, NaCl adalah natrium klorida atau garam dapur yang larut dalam air. H2O adalah air. Hasil dari reaksi ion H+ dari HCl dengan ion OH- dari NaOH. Nah, cara yang ketiga yaitu menentukan reaksi ionik lengkap. Nah, kita bisa menulis dalam bentuk ionik atau dia bisa dinamakan dengan fasa seperti aqueous atau aqueous itu yang dia dikatakan aqueous dia bisa terlarut yang sudah terlarut dalam air. Es atau solid dia berbentuk padat, liquid atau dia cair. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam reaksi kimia. Ya, yang selanjutnya itu ada reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara molekul-molekul. Nah, dalam reaksi ini suatu zat kehilangan elektron atau oksidasi dan zat lainnya mendapatkan elektron atau reduksi. Nah, definisi oksidasi sendiri merupakan pelepasan elektron, peningkatan bilangan oksidasi dan peningkatan oksigen. Nah, zat yang terlibat dalam oksidasi ini adalah melepaskan elektron yang disebut reduktor.
Kemudian ada reduksi, definisinya sendiri adalah penangkapan elektron, penurunan bilangan oksidasi, dan pelepasan oksigen. Zat yang mengikat elektron disebut zat oksidator. Nah, reaksi redoks terjadi dalam berbagai proses, seperti pembakaran yang terjadi pada bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara. Dan ada juga proses fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, beberapa reaksi redoks dapat menyebabkan perubahan warna dalam larutan atau padatan. Properti ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti uji kualitatif untuk mendeteksi keberadaan suatu zat. Kemudian ada reaksi pembakaran, yaitu reaksi kimia yang terjadi ketika bahan bakar bereaksi dengan oksidan, biasanya oksigen, dan menghasilkan panas dan terkadang cahaya. Reaksi pembakaran bisa terjadi jika ada 3 syarat, udara, bahan bakar, dan api. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembakaran tidak akan bisa terjadi. Beberapa contoh dalam reaksi pembakaran yaitu pembakaran hidrogen dan oksigen. Reaksi umum yang digunakan dalam mesin roket dan hanya menghasilkan uap air. Kemudian ada pembakaran logam magnesium. 2 atom magnesium bereaksi dengan molekul oksigen yang menghasilkan 2 molekul senyawa magnesium oksida. Dalam praktiknya pembakaran tidak pernah sempurna. Pembakaran tidak sempurna dapat terjadi ketika campuran udara dan bahan bakar yang tidak memadai, pasokan udara ke api yang tidak mencukupi, bahkan waktu pembakaran yang kurang. Nah, pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan jelaga atau soot dan karbon monoksida CO2 yang berbahaya pada kesehatan. Kemudian ada reaksi pembakaran tunggal atau single firing, adalah proses pembakaran yang menghasilkan grand tile atau yaitu tile yang sudah melalui proses pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia yang menggabungkan molekul energi dengan oksigen untuk menghasilkan air dan karbon dioksida. Reaksi pembakaran termasuk reaksi redoks yang umum terjadi dalam berbagai proses kimia, seperti metabolisme dalam tubuh dan reaksi elektrokimia. Pembakaran dapat menghasilkan berbagai perubahan kimia seperti pembakaran kayu, kertas, lilin, dan lainnya. Kemudian ada pembakaran makanan yang menyebabkan protein di dalamnya dapat denaturasi. Kemudian ada reaksi pembakaran ganda atau double firing, adalah proses pembakaran yang menghasilkan produk dengan kualitas tertentu. Produk yang dihasilkan dari proses pembakaran ganda disebut biskuit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari senyawa anorganik. Ciri-ciri dari senyawa anorganik ini memiliki fungsi yang berkarakteristik, umumnya bukan hanya untuk bahan bakar. Yang kedua, kelarutan. Kelarutan pada senyawa anorganik ini sangat bervariasi, tergantung pada jenis senyawa dan pelarutnya. Beberapa senyawa anorganik larut dalam air, sementara ada yang tidak larut. Ikatan kimia pada senyawa anorganik ini umumnya berupa ikatan ionik dan ikatan kovalen. Meskipun senyawa organik juga memiliki ikatan kovalen, tetapi ikatan kimia dalam senyawa anorganik cenderung lebih kuat dan lebih kompleks. Yang selanjutnya ada daya hantar listrik pada senyawa anorganik bersifat elektrolit. Terus waktu reaksi pada senyawa anorganik lebih cepat. Isomerasi pada senyawa anorganik tidak ada. Berat molekul pada senyawa anorganik kurang dari 1000 gram per mol. Struktur pada senyawa anorganik ini cenderung lebih sederhana dan kompleks dibanding senyawa organik. Reaktivitas pada senyawa anorganik ini bervariasi. Beberapa ada yang sangat reaktif, sementara yang lain relatif inert. Selanjutnya, komposisi pada senyawa anorganik ini biasanya terdiri dari unsur-unsur selain karbon dan hidrogen, atau jika mengandung karbon dan hidrogen jumlahnya sedikit dan tidak membentuk rantai karbon yang panjang. Contohnya karbon dioksida atau CO2 dan kalsium karbonat atau CaCO3 mengandung karbon, tetapi tidak dianggap organik karena struktur kimianya sederhana dan tidak membentuk rantai karbon. Makanya dibilang CaCO3 itu
termasuk senyawa anorganik karena tidak memiliki ikatan yang dapat membentuk ikatan rantai karbon. Selanjutnya umumnya berasal dari sumber mineral atau alam tak hidup seperti batuan, tanah, dan air. Berbeda dengan senyawa organik yang umumnya berasal dari makhluk hidup atau proses biologis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri dari senyawa anorganik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.